Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fathul Muslim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah Kerajaan Kediri. Oke, pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai letak dan tahun berdirinya Kerajaan Kediri. Kemudian yang kedua mengenai sumber-sumber yang menjelaskan mengenai Kerajaan Kediri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehidupan sosial dari Kerajaan Kediri. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi, politik, kemudian raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kediri. Kemudian masa runtuhnya Kerajaan Kediri, dan yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri itu sendiri. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai letak dan tahun berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau dikenal juga dengan nama Kerajaan Panjalu merupakan salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur. Lebih tepatnya berada di Kabupaten Kediri untuk saat ini. Nah, Kerajaan Kediri ini mempunyai pusat kota yaitu di Daha, atau dulu berasal dari kata Dahanapura. Nah, Kerajaan Kediri ini berdiri pada tahun 1042 sampai dengan 1222 Masehi. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sumber-sumber yang menjelaskan terkait dengan Kerajaan Kediri. Yang pertama kita akan membahas mengenai sumber dari prasasti. Prasasti-prasasti yang menjelaskan mengenai Kerajaan Kediri ini diantaranya adalah Prasasti Geping, kemudian Prasasti Galunggung, Prasasti Kertosono, kemudian ada Prasasti Ngantang, ada Prasasti Jaring, ada Prasasti Kamulan, kemudian ada Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Padelegan, dan Prasasti Ceker. Kemudian sumber-sumber yang menjelaskan Kerajaan Kediri yang berasal dari berita asing. Nah, berita asing ini kebanyakan berasal dari berita Cina. Di antaranya adalah kronik Cina, yaitu kitab dengan judul Chu Fanqi yang dikarang oleh Chu Junhua. Nah, selanjutnya ada kitab yang menjelaskan juga terkait Kerajaan Kediri yang berasal dari berita asing, yaitu kitab Ling Wai Taita, karangan dari Zhou Gufei. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai kondisi sosial pada masa Kerajaan Kediri. Nah, masyarakat pada masa Kerajaan Kediri ini terbilang cukup damai, cukup tentram. Mengapa? Karena didukung oleh faktor alam yang sangat strategis, yang sangat mendukung, yaitu di dekat Sungai Brantas. Kemudian juga didukung oleh sistem pemerintahan yang pada waktu itu cukup stabil, apalagi pada masa Raja Jayabaya. Nah, sehingga pada masa Kerajaan Kediri ini tidak heran jika pada waktu itu muncul berbagai karya-karya sastra. Nah, mengapa muncul berbagai karya sastra? Karena seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya kondisi alam dan kondisi pemerintahan yang stabil sehingga memungkinkan suatu peradaban itu muncul di Kerajaan Kediri. Di antara karya sastra yang muncul pada masa Kerajaan Kediri ini diantaranya adalah kitab Hariwangsa dan kitab Gatot Kaca Saya yang dikarang oleh Empu Panuluh. Kemudian ada juga kitab Smaradahana atau Asmaradahana yang dikarang oleh Empu Darmaja. Kemudian ada juga kitab Lubdaka dan kitab Wertasancaya yang dikarang oleh Empu Tan Agung. Kemudian ada kitab Krisnayana karangan Empu Triguna.
Dan yang terakhir yaitu kitab Munama Santaka karya Mpu Monagung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi perekonomian pada masa Kerajaan Kediri. Nah, pada masa Kerajaan Kediri ini mayoritas masyarakatnya bergerak di bidang agraris. Mengapa? Karena letak dari Kerajaan Kediri itu sendiri berada di tepi Sungai Brantas. Nah, hal ini sangat mendukung untuk sarana irigasi masyarakat dalam tanam menanam, sehingga Kerajaan Kediri ini sangat produktif dalam hal hasil bumi seperti padi, kapas, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Kemudian setelah hasil bumi ini terkumpul atau pada masa panen, nah, hasil bumi ini kemudian dikirim selain ke Kerajaan Kediri itu sendiri, juga dikirim ke daerah-daerah lain. Nah, pada saat proses pengiriman ini, kita tahu bahwasanya Sungai Brantas itu tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal yang berukuran besar. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, maka pada saat mengirim dari pusat kerajaan Kediri menuju ke pesisir pantai ini menggunakan kapal-kapal yang berukuran kecil. Kemudian sampainya di pesisir pantai, baru hasil-hasil bumi tersebut diangkut menggunakan kapal-kapal yang berukuran besar. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kondisi politik pada masa Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini selalu bertikai dengan Kerajaan Jenggala. Sejak kapan? Sejak berdirinya Kerajaan Kediri itu sendiri, yaitu pada masa Sri Samarawijaya, putra Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan atau Kerajaan Medangkamulan. Nah, mengapa antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala ini sering terlibat konflik? Karena sejak awal kedua kerajaan ini saling ingin menguasai wilayah masing-masing, sehingga lebih dari 60 tahun kedua kerajaan ini terlibat perang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai raja-raja yang pernah memerintah atau bertahta di Kerajaan Kediri. Sebetulnya raja-raja yang pernah bertahta di Kediri ini cukup banyak sekali, akan tetapi karena kurangnya sumber informasi atau literatur, hanya beberapa raja yang berhasil terlacak nama-namanya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sri Samarawijaya, kemudian ada Sri Bameswara. Nah, setelah Raja Bameswara ini turun tahta, kemudian digantikan oleh Raja Jayabaya. Pada masa Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayabaya ini, Kerajaan Kediri mencapai puncak keemasannya. Raja Jayabaya ini juga terkenal akan ramalannya, yaitu Jangka Jayabaya. Kemudian setelah Raja Jayabaya turun tahta, kemudian digantikan oleh Raja Sri Sarweswara. Kemudian setelah Raja Sarweswara turun tahta, digantikan oleh Raja Arweswara. Kemudian setelah itu ada Raja Sri Gandra, Raja Kameswara, dan yang terakhir yaitu Raja Kertajaya atau dikenal juga dengan nama Raja Srengga. Kematian dari Raja Kertajaya ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Kerajaan Singosari. Mengapa? Karena pada waktu itu Raja Kertajaya sedang berkonflik dengan para Brahmana, dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk melengsarkan Kertajaya dari tampuk pemerintahan. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Ada cukup banyak peninggalan dari Kerajaan Kediri itu sendiri, diantaranya yaitu Candi Penataran. Candi Penataran merupakan candi yang terletak di sebelah barat daya dari Gunung Kelut,
tepatnya berada di Kabupaten Blitar. Nah, Candi Penataran ini dibangun pada masa Raja Srengga atau Raja Kertajaya dan berlanjut sampai pada masa Kerajaan Majapahit, yaitu pada masa Raja Wikramawardhana. Nah, kemudian peninggalan lain dari Kerajaan Kediri yaitu Arca Buddha Vajrasatwa. Akan tetapi, arca ini sudah tidak berada di Indonesia lagi, melainkan di museum di negara Jerman. Oke, kemudian sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai runtuhnya dari Kerajaan Kediri. Nah, awal mula runtuhnya Kerajaan Kediri ini dikarenakan adanya perseteruan antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya Raja Kertajaya ini mengurangi hak-hak dari para Brahmana itu sendiri. Kemudian Raja Kertajaya juga ingin dipuja dan disembah sebagaimana seorang dewa oleh para Brahmana. Hal inilah yang mengakibatkan ketidaksenangan para Brahmana kepada Raja Kertajaya. Oleh sebab itu, para Brahmana kemudian berkoalisi dengan Ken Arok untuk melengsarkan Raja Kertajaya. Nah, konflik ini kemudian berujung pada pertempuran di Desa Ngater pada tahun 1222 Masehi. Nah, pada pertempuran ini Raja Kertajaya tewas di tangan Ken Arok, dan tewasnya Raja Kertajaya ini menandai berakhirnya kekuasaan dari Kerajaan Kediri itu sendiri. Nah, kemudian setelah Kerajaan Kediri itu runtuh dan berdirilah Kerajaan Singosari, status dari Kerajaan Kediri berubah dari semula kerajaan besar kemudian menjadi kerajaan bawah atau kerajaan bawahan dari Kerajaan Singosari. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.